Sinea. Bareng lagi nih bersama aku Dola Inul Dadang. Aku Ozi Irfansyah. Dan di episode sebelumnya nih kita kan udah bahas tentang film action nih Dol. Dan kali ini kita bakal bahas film thriller. Wow, pastinya menarik nih. Pasti menarik banget. Dan film thriller itu beda sama film horor loh. Kenapa sih Ji? Apa sih bedanya film thriller sama horor? Jadi, apakah sama? Jadi kalau film thriller itu pasti ada adegan yang berdarah-darah, kayak misal orang ditusuk, terus apa ya yang tangannya putus gitu. Tapi kalau tapi kalau horor itu nggak selalu ada adegan kayak gitu. Lebih fokus ke nunjukin kayak hantunya begitu. Jump scare, biasanya pakai jump scare. Tapi kalau thriller itu enggak. Dan kali ini kita bakal kasih 5 rekomendasi film thriller versi Sinea. Kalian pasti penasaran apa aja kan? Penasaran kan kalian ya? Langsung aja check this out. Ini dia 5 rekomendasi film thriller versi Sinea. Parasite. Keluarga Kitek beranggotakan 4 orang pengangguran dengan masa depan suram menanti mereka. Suatu hari, Kiwo yang merupakan anak laki-laki tertua direkomendasikan oleh sahabatnya yang merupakan seorang mahasiswa dari universitas bergengsi. Ia berharap agar Kiwo bisa menjadi seorang guru les yang dibayar mahal dan dapat membuka secercah harapan berupa penghasilan tetap. Dengan penuh restu serta harapan yang besar dari keluarga, Kiwo berangkat menuju ke rumah keluarga Park untuk melakukan wawancara. Setibanya di rumah Mr. Park, seorang pemilik perusahaan IT global, Kiwo bertemu dengan Yen Kyu, seorang wanita muda yang cantik di rumah itu. Setelah pertemuan itu, serangkaian kejadian pun dimulai. Alive. Film yang ditulis oleh Matt Naylor ini berlatar belakang dunia yang modern. Film ini mengisahkan tentang sebuah wabah misterius yang secara cepat menyebar dan tak terkendali di kota Seoul. Saat wabah tersebut menyerang manusia, mereka akan berubah menjadi zombie yang buas dan agresif. Akibat hal tersebut, tidak banyak manusia normal yang tersisa. Ada 2 orang yang sedang berjuang untuk tetap bertahan hidup. Dia adalah Oh Jun-oh yang diperankan oleh Yoo Ah-hin dan juga Kim Yoo-bin yang diperankan oleh Park Shin-hye. Keduanya berusaha menyelamatkan diri dari orang-orang yang sudah terinfeksi. Bird Box. Dalam sinopsis Bird Box, diceritakan 5 tahun sebelum kejadian. Mallory yang merupakan seorang seniman tengah mengandung dan sedang dalam perjalanan untuk memeriksakan kandungannya bersama kakak perempuannya, Jessica. Kemudian dalam perjalanan pulang, mereka melihat sebuah kejadian yang sangat mengerikan di sepanjang jalan, di mana banyak orang yang melakukan bunuh diri secara massal. Di saat yang sama, Jessica juga terlihat ketakutan dan gelisah hingga akhirnya menabrakkan mobil yang mereka kendarai. Kemudian Jessica melakukan bunuh diri tersebut di depan mata Mallory. A Cube 2. Upaya bertahan hidup keluarga Abbott dari serangan monster dengan pendengaran yang tajam berlanjut dalam A Quiet Place Part 2. Dalam film itu, mereka tak lagi hanya berjaga di sekitar rumah, supermarket, ataupun tempat-tempat yang telah ditandai. Mereka kini harus mencoba bertahan hidup di luar zona nyaman dan menyadari bahwa menahan suara tak lagi menjadi satu-satunya cara untuk tetap hidup di tengah-tengah invasi para monster tersebut. Berikut ini merupakan sinopsis A Quiet Place Part 2. Kisah A Quiet Place Part 2 berawal dari upaya keluarga Abbott melawan monster dengan alat bantu pendengaran Regan atau Millicent Simmons. The Call. Film ini menceritakan tentang 2 orang perempuan yang terpisah selama 2 dekade. Namun mereka tetap terhubung melalui sebuah telepon tua. Di film ini Park Shin-hye berperan sebagai Shin Yoon yang secara tidak sengaja menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya.
The Call mengisahkan tentang telepon teror dari masa lalu yang dapat merubah takdir. Telepon tua itu diletakkan di sebuah ruang tamu dan selalu berdering. Ketika ia mengangkatnya, maka terdengar suara gadis yang tengah meminta tolong. Shin Yun kemudian berkenalan dengan gadis yang ada di balik telepon itu dan diketahui bernama Oh Hyung Suk. 이런 사소한 거는 사람 인생이 바뀐다니까. Nah, itu dia tadi rentetan film-film yang udah direkomendasiin versi Sinea nih. Dan dari 5 itu nih Dol, ada nggak sih yang jadi favorit kamu? Dari kelima itu ya, tadi kan ada Ada A Quiet Place, Ah. ada Bird Box, terus ada apa? The Alive. Call. Oh ya, The Call, Alive, sama yang terakhir itu ada Parasite. Benar. Nah, dari 5 judul film itu, ada nggak sih yang jadi favorit? Kalau aku sih nih, Ji, dari film kelima itu, aku tuh lebih pilih film Alive. Alive, Karena itu kan film dari Korea ya. betul. Terus juga itu mirip-mirip sama Train to Busan. Oh, zombie berarti Zombie, dong. walaupun ya lokasinya beda ya tempatnya. Tapi aku suka aja sih film itu walaupun nggak suka banget genre thriller. Karena di film ini tuh kayak bagaimana sih kita bertahan hidup di suatu Apartemen. tempat ya apartemen. Terus bagaimana kita harus kayak bertahan hidup, kita butuh makan atau apa dan di Tapi sini nggak bisa kemana-mana nggak tuh bisa, ya. tapi adrenal apa Memacu adrenalin. Nah, Betul itu tadi. banget. Emang film-film thriller tuh memacu adrenalin semua sih menurutku. Tapi kalau kamu itu tadi milih apa sih, Ji? Kalau dari lihat dari kelima film itu? Sebetulnya dari 5 itu bagus semua ya. Tapi ada satu favorit nih. Apa? Itu adalah Parasite. Sama-sama film Korea kayak Alive, cuman kalau Alive itu kan thriller yang zombie ya. Iya. Tapi kalau Parasite itu nggak Kenapa ada monster, nggak ada apa. Ini orang, emang pure orang gitu loh. Dan kenapa aku suka itu karena ya itu alur ceritanya bagus, terus konfliknya nggak ketebak, dan ya udah semua itu terbukti dengan mereka itu berhasil memenangkan Piala Oscar dulu. Wah, berarti nggak sia-sia ya? Betul, nggak sia-sia banget. Nah, dari kelima film yang tadi direkomendasiin, kita akan pilih salah satu yang akan kita kulik secara lebih dalam. Apa tuh, Dol? Nanti kita akan kulik nih, yaitu film A Quiet Place 2, Ji. A Quiet Place tuh, oke. Kita Keren. akan apa sih yang secara dalam itu, yang lebih dalam maksudnya, tentang apa sih fakta-fakta di balik film itu. Jadi nih, Yang pertama, ada apa nih? Ada sutradara, yaitu John Krasinski. Dia itu Multi talent banget dia. benar, Jadi ada penulisan skenario itu dia yang buat, benar. terus dia juga sebagai aktor, terus VO monster. Pokoknya dia tuh sosok sutradara yang multi talent lah pokoknya. Benar. Nah, Terus? kemudian juga di film ini John Krasinski itu juga penulis skenario ya tadi yang dibilangin, terus juga bermain bersama istrinya. Oh, maksudnya itu suami istri beneran main film gitu? Benar, karena Oh. apa? Karena biar chemistry-nya itu dapet. Oh gitu. Gitu. Keren. Terus ada lagi nih Dol, fakta menarik lainnya. Jadi film A Quiet Place ini tuh ya, budget pembuatannya itu jauh lebih mahal daripada A Quiet Place yang pertama. Kenapa sih Ji itu bisa lebih mahal? Jadi kenapa lebih mahalnya itu karena mungkin kamu pernah lihat nih di scene-scene yang di pabrik, itu kan ada adegan yang kayak berhamburan jagung gitu, itu tuh jagungnya bener-bener beli 20 ton. Benar-benar beli. Bener-bener beli 20 ton. Dan untuk pembuatan film itu habis sekitar 61 juta US dollar. Wah, itu jumlah yang sangat banyak ya. Sangat banyak. Dan karena itu juga, A Quiet Place 2 ini tuh menembus rekor box office. Mengalahkan film The Conjuring. Bener banget. Itu Karena pendapatannya itu tembus 100 juta. Wow. Pendapatan dari A Quiet Place sendiri itu kurang lebih ada 350 juta USD. Kan maksudnya gede banget kan untungnya dari pembuatannya cuma 61 tapi untungnya 350 juta dolar. Itu sangat-sangat film yang menguntungkan ya. Betul, produksinya. betul banget. Terus Dan juga, selain itu ada, kamu pasti tahu aktor yang tunarungu.
Oh iya. Dan dia itu sebetulnya asli, memang tunarungu, nggak acting jadi orang yang tunarungu, tapi sebetulnya dia itu asli. Bener-bener tunarungu. Jadi aktor yang lain itu diajarin bagaimana bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi dengan dia. Pokoknya keren banget lah. Tapi dari dia aktornya. itu bukan sejak lahir ya dia dapat tuh apa namanya? Bukan. Karena dia itu kalau nggak salah itu karena overdosis obat. Bener banget. Jadi mengakibatkan dia bisa tunarungu. Betul sekali. Tapi dia itu juga dari kekurangannya dia memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Betul, ada potensinya ya. Benar. Kemudian di film ini pun monsternya itu bertambah lebih ngeri daripada yang pertama. Lebih pinter juga Iya. ya. Maksudnya mungkin kepekaan suaranya tuh jauh lebih Tajam. daripada yang A Quiet Place pertama. Iya. Dan dari fakta-fakta itu tadi udah jelas lah kenapa kita pilih A Quiet Place 2. Iya. Nah, ini juga terinspirasi oleh yaitu Charlie Chaplin. Jadi Charlie Chaplin itu kan dulu main filmnya tuh gimana ya maksudnya? Namanya apa tuh? Yang gitu? Peraga yang tanpa bersuara. Betul, nggak ada suaranya sama sekali, cuman dengan simbol-simbol tubuh. Non-verbal lah Betul. istilahnya. Dan itu diterapkan oleh sutradara dari A Quiet Place 2. John Krasinski. Bener banget. Nah, Charlie Chaplin ini juga adalah pemain legendaris lah. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal Charlie Chaplin? Juga kan? ada versi versi nyata dan versi animasinya juga. Betul, Ya kan? bener banget. Jadinya ini tertarik. Jadi semua umur itu bisa menikmati. Bener, Ya bisa. nggak? Makanya film A Quiet Place 2 ini bisa dinikmati tidak hanya kalangan yang sempurna saja, tapi yang Kaum memiliki- difabel pun bisa menikmati film A Quiet Place 2. Itulah yang keren dari A Quiet Place 2. Iya, karena merasa tersanjung nih yang Betul. memiliki difabel. Betul. Ya. Bahkan tadinya si John Krasinski itu sempat mau meniadakan subtitle untuk film A Quiet Place 2 ini loh. Kenapa ini? Ya karena biar lebih Penonton- dapat gitu. Iya, penonton biar lebih namanya cermat lagi. Betul. Gitu. Nah, udah itu dari sekian banyak fakta itu kita bakal masuk ke semiotika nih. Semiotika. Nah, Jadi kalian itu pasti merhatiin waktu ibunya ini masuk ke supermarket itu semua barang-barang itu udah habis, belanja ya. kecuali keripik Keripik. dan bahan-bahan lain yang menimbulkan suara. Nah, kenapa nih keripik? Karena Keripik itu kan menimbulkan suara yang bisa memancing monster. Itulah kenapa tidak diambil. makanya ya. Betul nah, banget. juga kan ada yang namanya pasinnya. Siapa itu? Anak kecil. Yang anak kecil. Oh, Pesawat. yang pesawat, mainan pesawat. Nah, itu juga ada semiotikanya. Mm-mm. Karena apa? Saat awalnya itu ayahnya melarang untuk membawa pesawat ini. Karena bisa bunyi. Karena bisa bunyi, tapi yang Ngeyel ya. yang ngeyel kakaknya iba terhadap adiknya, jadinya adiknya itu pengen nih pesawat mainan, terus akhirnya kakaknya udah dibawa aja gitu mainan pesawatnya. Dan akhirnya ya itu tadi pas di jembatan besi, betul. adiknya nyalain tuh Dan langsung disergap sama monster. karena suara itu ya tadi. Betul banget. Gitu. Jadi di situ itu banyak teknik semiotikanya ya. Betul. Di film ini yang namanya 90% itu isyarat Betul. komunikasinya. Jadi 10% itu hanya ya Non-verbal lah. non-verbal. Bener-bener. Yang verbal maksudnya yang 10% itu. Oh, 10%-nya verbal ya benar. Iya, Maksudnya. benar kan? Nah, jadi di film ini itu kita bisa menikmati lah dengan gak banyaknya berbicara, tapi kita bisa memahami film itu Tapi iya sih, berbicaranya. bener-bener. Maksudnya walaupun ada adegan yang mereka itu nggak ngomong, aku tuh masih bisa paham, nangkep Iya. apa maksud dari itu. Bener banget. Emang- Karena film ini tuh apa ya? Walaupun visualnya hanya acting saja, tapi kita itu udah bisa membaca. Oh ya, ini maksudnya dari film ini tuh gimana? Jalan ceritanya sampai akhir. Makanya film A Quiet Place 2 ini tuh sangat banyak diminati. Betul. Apalagi ini juga naik pas di puncak pas saat pandemi. Karena banyak sekali nonton nih film A Quiet Place 2 Ya, ini. betul. Itulah saat mereka memecahkan rekor box office. Oke. Emang udah keren banget lah ya film A Quiet Place ini. Iya. Nggak salah kita ambil ini ya. Jadi buat kamu yang penasaran nih sama A Quiet Place 2 bisa langsung tonton. Dan nantikan konten-konten kita berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Saya Ozi Irfansyah dan Dola Inolda. pamit undur diri. Terima kasih dan
Sampai jumpa.